semua, kembali lagi bersama Hani Hairunisa dengan NIM 18622013552. Oke teman-teman, di video kali ini Hani akan membahas teori legitimasi. Teman-teman, mohon disimak videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas mengenai teori legitimasi atau legitimasi teori. Jadi, teori legitimasi ini berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat, sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan, karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate atau sah. Nah, Gray et al. Ini pada tahun 1997 berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Nah, dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan nilai masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, organisasi secara kontinu berusaha untuk bertindak sesuai dengan batas-batas dan norma-norma dalam masyarakat agar aktivitasnya diterima menurut persepsi pihak eksternal. Nah, ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam. Mengapa? Karena perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat sering dinamakan legitimasi gap dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Nah, perusahaan selalu berusaha untuk menyelaraskan diri dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan mengantisipasi terjadinya legitimasi gap ini, maka perusahaan tersebut dapat terus dianggap sah dalam masyarakat dan dapat terus bertahan hidup. Jadi gitu teman-teman, pengertian dari teori legitimasi. Oke, selanjutnya menurut Lindblom pada tahun 1994 dan Ahmad pada tahun 2007 menyatakan bahwa suatu organisasi mungkin menerapkan 4 strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan seperti kecelakaan yang serius atau mungkin skandal keuangan organisasi, nah ini kita dapat 4 strateginya. Yang pertama itu mencoba untuk mendidik stakeholder tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua, mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian, tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi. Yang ketiga, mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari masalah yang menjadi perhatian, mengkonsentrasikan terhadap berbagai aktivitas yang positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan-kegagalan. Yang keempat, mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas ancaman legitimasi. Jadi, komunikasi menjadi jalur penting untuk memperoleh legitimasi dari pihak yang diharapkan perusahaan. Nah, hal ini dipertegas oleh Lindblom pada tahun 1994 yang disebutkan dalam Gray et al. 1996 dalam Mior 2001, di mana berpendapat bahwa organisasi dapat menggunakan 4 strategi legitimasi ketika organisasi menemukan ancaman legitimasi, yaitu dengan apa aja nih, kita lihat ya. Yang pertama itu meyakinkan stakeholder melalui edukasi dan informasi mengenai kesesuaian tindakan organisasi daripada mengubah tindakan atau kebijakan yang telah diambilnya. Atau bisa juga dilakukan pula dengan menjustifikasi para stakeholder tentang tujuan atau maksud organisasi untuk meningkatkan kinerja melalui perubahan organisasi. Nah, yang kedua, mengubah persepsi organisasi tanpa mengubah kinerja aktual organisasi. Yang ketiga, mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu lain yang berhubungan lewat pendekatan emotif simbol untuk memanipulasi persepsi stakeholder. Yang keempat, mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi. Oke teman-teman, itu tadi empat yang dapat kita lakukan ketika terjadi ancaman legitimasi. Nah, keempat strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi perusahaan kepada publik, seperti mengungkapkan dalam annual report. Kayak gitu ya teman-teman.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas variabel-variabel yang berhubungan dengan teori legitimasi. Jadi ada dua variabel yang berhubungan dengan teori legitimasi. Yang pertama ini variabel corporate social performance, yang kedua variabel competitive advantage atau keunggulan bersaing. Nah, kita lihat nih dari masing-masing variabel ini, gimana sih contohnya, apa sih hubungannya variabel penelitian itu dengan teori legitimasi dan di mana sih letak hubungannya gitu ya. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang corporate social performance. Jadi hubungan variabel corporate social performance ini terletak pada pengungkapan sosial perusahaannya. Perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari stakeholder. Nah, ketika perusahaan mendapatkan legitimasi dari stakeholder, maka citra perusahaan akan meningkat sehingga economic performance pun meningkat, yang ditandai dengan naiknya harga saham karena investor tertarik untuk berinvestasi. Oke teman-teman, itu contoh dari variabel yang pertama. Nah, kita lihat lagi nih, tadi kan kita sudah bahas variabel yang pertama. Kita lihat dari variabel yang kedua tadi, variabel competitive advantage atau keunggulan laba. Nah, teori legitimasi apa sih hubungannya dengan variabel competitive advantage ini atau keunggulan bersaing? Jadi ini tuh hubungannya ini terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari stakeholder yang akan meningkatkan citra perusahaan. Ketika kepercayaan stakeholder akan keunggulan yang dimiliki, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi, maka harga saham akan meningkat, sehingga economic performance pun akan meningkat. Kayak gitu teman-teman, jadi itu dua contoh dari variabel yang berhubungan dengan teori legitimasi. Gimana teman-teman? Sudah disimak semua videonya sampai habis? Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman semua. Sekian dari Hani, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.